Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semuanya dicepatkan sembuhnya, dicepatkan sehatnya bagi yang sedang sakit, khususnya psikosomatis yang masalah lambung, tapi karena disebabkan karena pikiran, karena psikis yang pengaruh biasanya ke lambung, ke pembuluh darah yang menyempit dari pikiran tersebut, kepanikan, ketakutan, ya dengan apa yang ditonton, yang selalu dilihat, yang pernah dirasakan. Misalkan berkali-kali ke UGD, ini yang terjadi nih, berkali-kali ke UGD, kemudian diponis yang menakutkan, dan kemudian berkali-kali ke rumah sakit, kemudian ke tukang urut diponis hal yang menakutkan juga, ke ustadz juga sama, ke teman juga sama, lihat di YouTube juga sama, penuh dengan ketakutan di sininya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap namanya ansietas. Ansietas itu kecemasan yang berlebihan. Nah, tapi kalau udah berpengaruh ke tubuh namanya psikosomatis gitu. Psikosomatis ini penyakit yang penyebabnya adalah 90% dari kepanikan, ketakutan yang ada di dalam memorinya. Sehingga pengaruhnya ke tadi berdebarnya jantung. Kenapa berdebar jantung? Oksigennya kurang ke jantung, pembuluh darahnya mengecil, darahnya lebih kental gitu pada saat kita panik. Tambah lagi kurang makan, kurang minum manis, gula, dan kurang air putih. Yang kedua pengaruhnya ke asam lambung meningkat, jadi lebih banyak gasnya ya, sehingga lebih agak terasa agak panas di dada, kemudian di punggung, juga nggak nyaman. Yang ketiga pengaruhnya ke kepala, aliran darah kurang lancar ke kepala akibat kepanikan dan nutrisi yang kurang, termasuk omega 3, 6 dan 9 itu kurang di situ. Kemudian imunitas turun, daya tahan tubuh turun, sehingga ketika daya tahan tubuh turun semakin terasa lagi ke arah pankreas dan lain sebagainya. Yang keempat, keringat dingin, lemes. Nah, itu ketika kita perutnya kurang glukosa, hipoglikemi kurang dari 110, kemudian ditambah lagi trigliserid meningkat, kemudian ditambah lagi kepanikan, itu akan lemes. Nah, karena serba takut akhirnya. Nah, itu psikosomatis, serba takut, sholat juga nggak bisa khusyuk, pikiran kemana-mana seperti itu ya. Nah, kemudian jadi serba khawatir, was-was, dan lebih egois. Nah, mungkin sahabat yang sedang merasakan itu, saya pernah merasakan juga, ribuan orang yang pernah merasakan, dan nggak usah khawatir, semuanya akan Allah sembuhkan ketika betul pengenangannya, secara medisnya, psikologisnya ketahui dannya benar, maka itu ikhtiar kita, Allah yang menyembuhkan. Nah, perbaiki satu makan, yang kedua hindari lihat handphone yang berlebihan, jam 10 malam udah dimatikan handphonenya. Yang ketiga banyakin sholawat, 1000 kali per hari minimal. Yang keempat sholat malam ya, jam 3 lebih lah, gak apa-apa, jam setengah 4 biar lebih dekat ke subuh, minta di situ kesembuhan sama Allah. Yang kelima gula, jangan lupa ini gula, segera dengan gula itu gula pasir atau gula batu, setiap 2 jam 2 sendok makan, masukin ke teh manis atau ke air biasa ya. Nah, supaya glukosanya meningkat, energinya naik, nggak lemes terus. Kalau kurang itu napas aja nggak sampai ngos-ngosan, kemudian jalan bicara aja capek. Nah, kemudian makan nasi, jangan bubur ya, jangan psikosomatis, nasi setiap 1 jam 5 suap atau 2 jam 10 suap ya, itu untuk energi. Selanjutnya air putih 1 jam 1 gelas ini. Nah, 1 gelas ini harus masuk setiap 1 jam, sedikit-sedikit, tapi yang penting 1 jam habis. Nah, kemudian buah-buahan yang harus diperbanyak, sayuran sedikit ya. Kenapa asam urat senantiasa agak naik karena jarang gerak masalahnya. Jadi buah-buahan yang boleh, jeruk manis sesudah makan, pepaya sudah makan, sama alpukat. Hanya itu aja, yang lainnya jangan. Ini karena masalah lambung, karena psikosomatis. Beda kalau lambung karena biasa. Nah, kemudian herbalnya ya, ketika Anda merasakan belum nyaman dengan semua itu, dibantu dengan herbal yang biasanya dibutuhkan oleh
merasakan banyak sekali testimoni dan merasakan, saya pun menggunakannya. Nah, ini aja dua macam ini ya. Nah, ini ada omega 3, 6 dan 9 tadi untuk memperbaiki di masalah di jantung lebih kuat, kemudian ada ke konsentrasi ke otak, sehingga ada nutrisi otak di sini. Kemudian di sini juga ada yang namanya lisin untuk memperbaiki di lambung. Nah, yang luka lambungnya, asam lambungnya meningkat, ada lisin di sini. Ya, kemudian sudah itu ada kalsium sehingga suka yang sakit pegel pinggang, punggungnya, kepalanya, nih perbaikan dengan kalsium serta omega 3, 6 dan 9, juga ada lisin dan AHA. Minumnya sehari 1 saset, siang boleh, malam boleh ya, sesudah makan. Kemudian buat sahabat, ini dikonsumsi 1 kali 1 saset. Nah, kemudian untuk ada di sini untuk imunitasnya, daya tahan tubuhnya, untuk perbaikan, karena pada saat psikosomatis ansietas itu daya tahan tubuh cenderung menurun. Kenapa? Karena serba takut tersebut, panik yang berlebihan itu yang terus menerus akan berpengaruh kepada hormon kortisol dan noradrenalin meningkat, sehingga meningkatkan asam lambung, daya tahan tubuh kurang itu. Kemudian pembuluh darah mengecil, aliran darah kurang lancar. Nah, konsumsi ini lah, pagi 2, malam 2, tapi minggu pertama 1 kapsul, pagi 1, malam 1 sudah makan. Ya, kalaupun agak enak karena memang baunya kurang nyaman, kurang enak, namanya obat ya, nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Jadi yang psikosomatis nggak usah khawatir, sembuh, insya Allah sembuh, banyak yang disembuhkan. Yang penting tepat penanganannya ya. Makanannya harus nyari toge, kol, pete, jengkol, santan, air kelapa, santan, buah-buahannya, pisang hindari, kemudian jahe, kemudian madu, hindari madu karena bikin panas. Bukan madunya jelek, tapi kitanya yang sedang psikosomatis ini nggak kuat dengan itu ya, seperti itu. Ini habatus sauda, bipolar dan propolis di dalamnya, jadi kapsul. Nah, minggu kedua dan berikutnya 2 pagi 2 malam. Nah, ini untuk 10 hari, ini untuk 12 hari ya, 12 hari atau maksimal 15 hari. Jadi kalau misalkan biasanya konsumsinya ini 5 box, 5 botol, ini 8 botol, ini 8 box gini. Nah, gitu ya. Dan kalau 1 juga boleh sementara, 2 boleh, 3 boleh, tapi untuk supaya lebih hemat ongkos kirimnya, lebih hemat juga, biasanya ada di sini menyediakan diskon biasanya dari Aeroback Klinik ini menyediakan diskon. Dan bedanya Anda dapatkan di Aeroback Klinik dengan di tempat yang lain, satu, belum tentu asli karena ada banyak yang palsu, karena memang ini sangat dibutuhkan, sangat laku sekali. Nah, kemudian di Aeroback Klinik ini Anda bisa konsultasikan sesuai dengan kebutuhan Anda, karena untuk dosis walaupun herbal ada dosis tertentu, sebelum atau sesudah makan ada tertentu. Nah, nanti Anda tanyakan, kemudian konsultasikan sebelum mengkonsumsi ini, sehingga tepat nanti sasarannya, apa yang harus dilakukannya ya, itu secara medis, psikologis, dan tauhidnya. Ketika ada obat yang hasil dikonsumsi, boleh diperlihatkan, nanti difotokan, kemudian lihat nanti mana yang perlu dilanjutkan, mana yang harus stop. Jaraknya obat medis dengan obat ini 2 sampai 3 jam, 2 jam sampai 3 jam jaraknya, jangan dibarengin. Nanti obat medisnya tidak ada khasiatnya karena akan terluntur. Ini akan menghancurkan toksin-toksin atau hal-hal yang buruk, racun-racun dalam tubuh kita, termasuk obat. Itu akan hilang fungsinya obat tersebut dengan mengkonsumsi ini. Nah, tapi kalau dikasih jarak, itu akan bersinergi antara obat ini dengan obat medis. Obat medis perlu, nah, tapi enggak seterusnya kan kita menggunakan obat medis. Kenapa? Kimiawi ya. Nah, jadi enggak terlalu lama menggunakan obat kimia tersebut. Oleh sebab itu ini konsumsi juga.
Nah, jadi paket itu ini bisa ngambil 5, ini bisa ngambil 3, ini 5 berarti untuk 50 hari. 50 hari itu sebulan setengah lebih, hampir 2 bulan. Nah, kenapa pemulihannya? Tapi biasanya habis 3 ini pun 3 paket pun biasanya 3 botol, ini 3 box udah merasakan nyaman. Yang penting gula, air putih, nasi. Nah, hindari air kelapa, telur, santan, toge, kol, petai, jengkol, merokok, nikotin ya, itu hindari. Dan gerak pagi sama sore itu gerak, jalan kaki ya, jalan kaki 100 sampai 200 langkah, sholawat 1000 kali, insya Allah sahabat disembuhkan. Ini barusan ada yang minta dari Riyadh, ada yang minta paket ini dari Riyadh, dan nanti sedang biasanya pakai pos tapi agak lama. Tapi nanti katanya ada lebih bagusnya itu kalau yang dari luar negeri, biasanya dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia, Singapura, ada orang Indonesia yang mau ke sana. Nah, itu dititipkan. Nah, itu lebih aman dan lebih cepat datangnya, karena kan harus pinginnya cepet-cepet aja kan. Nah, kalau dengan ekspedisi lebih lambat biasanya. Demikian sahabat, insya Allah mudah-mudahan disembuhkan. Ini sebagai wasilah saja, bukan penyembuh tapi wasilah. Tapi harus tepat, wasilah itu harus tepat, syariat itu harus tepat, dan harus halal dan harus tepat sasaran. Demikian, mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.